Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar nih? Semoga di kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, di podcast ini, mari kita mengenal pembelajaran terpadu antara materi bahasa Indonesia dengan ilmu pengetahuan sosial dengan tema menelaah teks eksplanasi fenomena bencana alam dan bencana sosial sebagai penyebab perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara Asia Tenggara. Nah, tanpa membuang waktu, yuk kita langsung beranjak ke materinya. Mula-mula terjadi guncangan secara tiba-tiba. Segala perabotan di rumah kita ikut bergetar. Bahkan beberapa di antaranya ada yang terjatuh. Kalau kita keluar rumah, mungkin pula ada rumah tetangga yang roboh. Nah, itulah proses terjadinya gempa bumi. Tadi pagi terjadi kericuhan di jalanan kota Watlet, Myanmar. Banyak orang yang turun ke jalan dan bentrok dengan polisi. Polisi menyirami massa dengan gas air mata. Akibatnya, banyak massa yang berjatuhan dan berteriak. Nah, negara Myanmar ini sedang ramai dengan isu kudetanya. Semoga saja negara Asia Tenggara dapat membantu menyelesaikannya. Nah, apakah sebelumnya kalian pernah mendengar cerita tersebut tadi? Jadi, cerita semacam itu mungkin pernah kalian dengar dari teman, saudara, ataupun dari sebuah berita, radio, koran, buku, dan lain-lain. Bahkan, mungkin kamu sendiri pernah pula mengalami pengalaman semacam itu. Cerita tentang proses peristiwa semacam itu disebut dengan eksplanasi. Peristiwa-peristiwa alam seperti terjadinya perubahan iklim, gempa bumi, dan peristiwa alam lainnya dapat disajikan dalam bentuk teks eksplanasi. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah sosial, budaya, mungkin pula dengan politik dan ekonomi, banyak yang disajikan dalam jenis teks eksplanasi. Jadi secara jelasnya apa sih teks eksplanasi itu? Jadi secara etimologi, eksplanasi berasal dari kata berbahasa Inggris explanation, yang artinya penjelasan atau keterangan. Secara spesifiknya, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Setiap peristiwa di sekitar kita itu tentunya ada proses hubungan sebab akibat dengan peristiwa yang lain. Dalam menyusun sebuah teks eksplanasi, pasti ada bagian-bagian yang mendukung fungsi dari teks eksplanasi itu sendiri, sehingga menjadi sebuah uraian yang mudah dipahami. Untuk itu, dalam teks eksplanasi terdiri atas bagian-bagian dan struktur. Nah, apa sih bagian-bagian tersebut? Yang pertama, ada identifikasi fenomena, atau juga pernyataan umum. Identifikasi fenomena ini berisi mengenai penjelasan singkat mengenai topik yang dibicarakan. Hal ini bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lain. Ciri utama dari bagian identifikasi fenomena adalah menggunakan jenis kata kopula. Kata adalah, kata ialah, merupakan, yaitu. Nah, kata-kata tersebut merupakan contoh dari kata kopula yang sering digunakan dalam teks eksplanasi. Nah, yang kedua, ada bagian penggambaran rangkaian kejadian sebab akibat. Pada bagian ini, berisi penjelasan tentang mengapa dan bagaimana proses terjadinya tahapan peristiwa yang disusun dengan cara bertahap mulai dari awal sampai akhir. Bagian ini bisa terdiri dari beberapa paragraf terkait sebab akibat dari fenomena yang dijelaskan. Adapun bagian terakhir dari teks eksplanasi yaitu bagian ulasan, yang berupa komentar atau penilaian tentang simpulan atau konsekuensi atas. Lalu bagaimana sih cara kita membedakan teks eksplanasi dengan teks lainnya? Pasti bingung kan? Coba perhatikan apa saja sih ciri-ciri sebuah teks bisa dikatakan sebagai teks eksplanasi. Jadi, agar sebuah teks bisa dikatakan sebagai teks eksplanasi, berikut merupakan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu terdiri dari beberapa paragraf untuk menjelaskan sebuah fakta yang ingin disampaikan. Yang kedua, setiap paragraf mengusung sebuah topik atau pokok pikiran yang mendukung fakta-fakta antar paragraf. Yang ketiga, kalimat yang mengisi setiap paragraf berupa fakta, bukan hanya sebuah tulisan yang berisi opini saja. Paragraf yang ditulis itu berisi sebuah fakta-fakta
yang bersumber dari sebuah data ataupun penelitian. Yang keempat, informasi dalam teks eksplanasi merupakan informasi faktual atau berdasarkan fakta yang terjadi. Yang kelima, hal yang dibahas di dalam teks eksplanasi bersifat keilmuan, atau hal yang ada di dalam teks eksplanasi merupakan suatu informasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang keenam, teks eksplanasi bersifat informatif. Yang ketujuh, teks di dalam teks eksplanasi biasanya tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya pada informasi yang dibahas, tetapi tetap disajikan secara informatif. Yang kedelapan, teks eksplanasi biasanya berfokus pada hal umum atau generik. Dan ciri yang kesembilan adalah dirangkai secara terstruktur. Fakta yang dirangkai di dalam teks eksplanasi dirangkai dengan pola kronologis atau berdasarkan. Oke, setelah kalian mengetahui tentang definisi teks eksplanasi, struktur, serta ciri teks eksplanasi, sekarang kalian harus mendengarkan ya sebuah teks eksplanasi tentang fenomena bencana alam yang berjudul Topan Haiyan. Topan Haiyan atau yang dikenal juga sebagai Topan Super Yolanda di Filipina merupakan salah satu bencana alam terdahsyat yang dialami negeri lumbung padi dalam 1 dekade terakhir. Penyebab badai ini adalah tingginya suhu permukaan laut. Perubahan di dalam energi atmosfer mengakibatkan petir dan badai. Badai tropis ini berpusar dan bergerak dengan cepat mengelilingi suatu pusat yang sumbernya berada di daerah tropis. Pada saat terjadi angin ribut ini, tekanan udara sangat rendah disertai angin kencang dengan kecepatan bisa mencapai 250 km per jamnya. Badai ini tentu saja membawa pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang terdampak. Adapun dampak yang terjadi akibat badai topan ini adalah terhambatnya proses ekonomi, pembangunan, bahkan terjadi kelaparan dan juga kemiskinan. Selain di Filipina, badai Topan Haiyan ini bisa terjadi di negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk di Indonesia. Nah, di dunia ini ada 3 tempat pusat badai, yaitu di Samudra Atlantik, di Samudra Hindia, dan juga di Samudra Pasifik. Dalam menghadapi bencana ini, seluruh negara di kawasan Asia Tenggara saling bahu-membahu membantu memberikan pertolongan seperti donasi maupun pemikiran untuk mitigasi pra, saat, dan setelah terjadinya bencana. Nah, begitulah contoh teks eksplanasi tentang fenomena bencana alam. Bagaimana nih? Apakah teks tadi menambah pengetahuan kalian? Baik, sekian podcast pembelajaran terpadu kali ini. Semoga membantu dan bermanfaat ya. Dadah, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.